di bagian belakang ini, samping ya kurang lebihnya, juga ada beberapa enclosure ternyata. Nih masih ada beberapa jenis kura-kura dari Borneo. Di situ juga masih ada enclosure lainnya. Terus juga di sini nih, sini. Nah, terus juga di sini ada, kita bisa langsung berinteraksi sama hewannya, sama ular ya. Ini fasilitas dari Komodo ini, pulau apa namanya? Jadi di sini kita bisa langsung berinteraksi sama ularnya. Tuh, boleh dipegang, boleh foto juga ya nanti ya. Dinar mau foto yang di deket gak? Pegang kepalanya mau gak? Hah? Halo Sobat Ruang Tanam, kali ini kita sedang berada di depan vivarium atau enclosure Dart Frog. Oke, jadi Dart Frog ini adalah jenis katak panah beracun yang berasal dari Amerika Utara. Habitat aslinya dia itu ada pepohonan juga dan ada groundnya juga. Jadi bagian groundnya lebih luas daripada bagian pepohonannya. Jadi dia tuh berkembang biaknya biasanya di pohon-pohon bromelia. Tujuan utama kita kesini adalah kita mau melihat sistem dari enclosure-nya. Nah, di sini dia sama kayak di depan tadi, pakai sistem enclosure ventilasi yang ada di depan. Jadi dia di sana ada sistem exhaust-nya. Terus di sini ada ventilasi udaranya, udara masuk. Nah, di sana udara keluar atau udara buang, atau sebaliknya. Nah, terus dia mengandalkan kelembapannya dari spray misting ini. Tapi cukup bagusnya karena dia pakai kawah air gitu, kayak semacam sungai-sungai kecil gitu. Nah, memang habitatnya Auratus ini mungkin dekat sungai-sungai seperti itu ya. Terus juga bagian atasnya itu udah cukup kelembapan, tapi mungkin karena bahan-bahannya belum mature, jadi di belakang itu belum tumbuh lumut. Jadi yang kita lihat lagi selain enclosure-nya, kita lihat juga ini kelembapannya. Nah, dia lebih tinggi sedikit daripada yang vivarium sebelumnya, vivarium ular, vivarium kadal. Nah, dia di suhu lebih rendah sedikit, 28, terus kelembapannya di 60. Jadi mungkin ini ada sistem otomatisnya yang menyala beberapa menit sekali atau beberapa jam sekali. Nah, ini nanti yang bakal kita tiru ya dari enclosure-nya, terus dari peletakan tanaman, peletakan hardscape, terus juga ada hiding spot-nya di situ. Nah, ini nanti bakal kita lihat, bakal kita amati, nanti bakal kita modifikasi untuk kita buat sistem enclosure-nya di ruang tanam. Ini masih sama, tapi ini dia kayaknya penyebaran spray mistingnya, penyebaran kelembapannya di atas merata. Jadi bagian atas itu tercukupi airnya sehingga tanaman-tanamannya dapat support air semua. Jadi tumbuhnya merata. Nah, ini kayaknya salah satu yang terbaik sih di sini untuk tank yang ini. Coba kita lihat kelembapannya ya. Kelembapannya sedikit berbeda, tapi suhunya sama. Nah, di bawah ini tuh banyak quercifolia yang tumbuh subur. Berarti di sini udah bisa dibilang ini sangat mature. Di atas tuh ada bunga-bunga dari begonia, juga udah pada berbunga semua. Berarti dia mendapatkan cahaya yang cukup, filtrasi udara yang cukup, kelembapan yang cukup. Nah, kurang lebihnya nanti kita bakal bikin seperti ini. Kita lihat. Di situ juga dia ada sistem airnya, ada pompanya, ada filtrasinya. Jadi seperti air lewat gitu. Nah, untuk menjaga kelembapannya dia, karena dia sangat butuh kelembapan.
Kita udah bisa mendapatkan poin. Tadi sedikit saya lihat di sini, di bagian depan itu dia nggak ada ventilasi. Tapi bukan berarti nggak ada beneran. Dia ada di bagian atas. Ada di bagian atas ventilasinya. Kelembapan, ventilasi, unsur-unsur yang harus kita penuhin ya. Jadi di sini suhunya masih sama dan kelembapan udaranya juga masih sama. Sini lebih kurang sedikit. Ini karena endemik Indonesia deh kayaknya. Ini endemik Indonesia, itu juga katak pohon endemik Indonesia. Tapi secara enclosure sih hampir sama semuanya di sini. Cuma berarti tadi kita dapat 3 kesimpulan. Tiga unsur penting dalam pembuatan terarium ini. Pertama, ada filtrasi udara, airflow. Terus berikutnya ada support untuk kelembapan, misting. Terus lampu. Jadi 3 unsur itu tadi menjadi kesimpulan kunjungan kita hari ini. Nah, 3 unsur itu juga harus dipenuhi supaya bisa jadi enclosure yang bagus kayak yang sebelah sana. Oke Sobat Ruang Tanam, sudah kita saksikan tadi beberapa tipe enclosure. Ada ekosistem yang sudah terbangun dengan baik, ada juga tadi yang masih ada kekurangan sedikit, entah itu masalah teknis atau masalah perawatan. Tapi setidaknya kita sudah bisa menyimpulkan kebutuhan-kebutuhan penting pada terarium atau vivarium. Yang tadi ada kelembapan, sirkulasi udara, kemudian ada cahaya, dan kemudian ada suhu ya. Ada kelembapan, suhu, dan cahaya. Nah tadi kita bisa contoh tuh dari contoh-contoh yang ada di dalam. Jadi kita bisa tiru apa yang sudah oke, nanti kita bisa perbaiki apa yang belum oke. Sobat Ruang Tanam, untuk yang mau simak lebih lanjut lagi proses pembuatan vivarium ruang tanam, kalian bisa simak video ini atau bisa follow dan subscribe supaya nanti ketika ada update dari ruang tanam dalam pembuatan vivarium kalian bisa mengikuti. Sekian video dari ruang tanam, sampai berjumpa di video-video berikutnya.